Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Di sini saya sebagai konselor sebaya dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Dimas Bagus Gita Nugraha dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Mungkin buat masnya perkenalan. Perkenalkan, nama saya Brilian Saiful Islam. Saya juga mahasiswa Bimbingan dan Konseling Islam semester 4. Oh, semester 4. Ya. Oke, Mas, seperti itu. Ini mungkin kita mulai dari awal-awal ya. Ini berarti masnya semester 4 berarti ya. Iya. Semester 4 berarti angkatan 2022. Nah, berarti ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun ya, Mas ya? Iya, Mas. Oke. Mungkin dari Mas Brilian sendiri, ini manggilnya siapa, Mas Brilian atau siapa? Boleh, Mas Brilian boleh. Oke, ya, kita panggil Mas Brilian. Mas Brilian ini kalau boleh tahu itu berasal dari mana ya, Mas? Saya dari Nogosari Boyolali. Oh, Nogosari Boyolali. Ya. Itu berapa jam itu, Mas, dari Kartosuro ke sana, Mas? Sekitar setengah jam kurang sedikit. Oh ya, setengah jam. Oke, kemudian dulu Mas Brilian itu sekolahnya SMK atau SMA itu, Mas? Atau MA? SMA, Mas, SMA negeri. Oh, SMA negeri. SMA negeri. Terus akhirnya kuliah di UIN sekarang ya? Iya. Oke. Dulu awal-awalnya Mas Brilian itu masuk ke UIN itu karena faktor paksaan atau faktor Mas Brilian sendiri atau ajakan teman itu, Mas? Yang pertama itu saya itu kuliah itu faktor paksaan. Iya. Terus masuk UIN tuh karena faktor kepepet juga, Mas. Oh, kepepet. Soalnya itu saya nggak mau membebani terlalu banyak orang tua saya, jadi saya nggak mau kuliah di swasta. Jadi asal keterima yang negeri saya lanjut gitu. Oh, tapi kalau dulu nggak keterima di negeri, saya mungkin nggak kuliah gitu. Karena udah perjanjian sama orang tua. Oh ya, seperti itu. Kemudian untuk di UIN sendiri itu milih jurusannya itu dulu gimana itu? Ngasal, Mas. Ngasal klik, Mas. Ngasal klik. Iya. Berarti random aja gitu milih. Iya. Sama pertimbangan favorit, Mas. Kalau saya milih jurusan yang favorit gitu kan saingannya banyak. Iya. Jadi saya itu ngambil yang sekiranya orang tuh pada nggak ngambil gitu, Mas. Oh, yang paling sedikit peminatnya ya, Mas, seperti itu. Oke. Kemudian tadi Mas Brilian itu ngomong berbicara kalau emang faktor pertama tuh paksaan orang tua, atau emang Mas Brilian sendiri tuh nggak pingin kuliah atau gimana ini sebenarnya? Enggak, Mas, saya tuh pengennya kerja biar cepat dapat uang. Oh, pengennya lah kerja ya. Oke. Berarti terus untuk sekarang ini tuh aktivitas Mas Brilian sendiri itu hanya kuliah atau juga disambi kerja, Mas? Ya, disambi kerja freelance lah, Mas, dikit-dikit lah buat bantu orang tua dikit-dikit. Oh gitu. Ya. Oke. Untuk freelance-nya sendiri itu tergantung ada event atau itu sistemnya mingguan atau gimana, Mas? Wah, kalau yang tetap itu Mas, malam itu kerja di warung. Tapi kalau yang nggak tetap juga, kalau ada info yang penting bayaran ya gas, Mas. Seperti itu. Siap. Oke. Ya, berarti kan kalau gitu yang hampir setiap hari kan itu yang jualan. Iya. Itu menurut Mas Brilian sendiri tuh memengaruhi Mas Brilian dalam belajar atau berkuliah nggak, Mas? Sebenarnya? Tidak, Mas, kan itu cuma beberapa jam saja, nggak ganggu kuliah. Tapi juga saya kadang tuh
suka menunda-nunda tugas itu loh Mas, masih besok deadline-nya gitu. Nah, kalau nggak mepet tuh nggak saya kerjakan. Oh kayak gitu berarti ya. Apa itu juga ya pengaruh karena Mas Brilian bekerja juga ya ini? Ya pengaruh Mas sedikit tapi Oh, berarti karena capek atau memang malas gitu Mas? ya banyakan males sih Mas. Kayaknya males. Karena emang udah didasari dari awal tuh nggak pengen kuliah gitu ya Mas Iya. ya? Oke, jadi seperti itu. Um, Mungkin kalau saya melihat permasalahan Mas Brilian ini kan dirasa males atau ya karena emang dari awal tuh pengennya Mas Brilian tuh nggak kuliah gitu ya. Jadi mungkin kalau saya bisa menangkap dari pernyataan Mas Brilian, mungkin dibuat enjoy aja Mas gitu Mas. Dibuat enjoy, kuliah tetap jalan, kemudian dari sisi bekerja juga tetap jalan gitu, jadi lebih bisa mengatur waktu Mas kayak gitu. Jadi Oke. dua-duanya itu sama-sama bisa seimbang gitu Mas. Oke, nah mungkin proses konseling kali ini tuh mungkin saya nanti akan memberikan masukan buat Mas Brilian, mungkin nanti bisa membuat jadwal buat memanajemen waktu Mas Brilian sendiri gitu Mas. Jadi lebih apa ya, lebih enak diri belajar, jadi bisa menyesuaikan antara waktu belajar dan waktu bekerja Mas, jadi seperti itu tuh Mas. Apakah Mas Brilian setuju dengan pernyataan saya seperti itu Mas? Setuju Mas. Oke, setuju. Jadi nah mungkin kedepannya Mas Brilian itu bisa apa jenenge bisa kembali kembali mengkonsultasikan lah apa yang sudah saya katakan, apakah ada perubahan atau enggak seperti itu Mas dalam 1 minggu ke depan seperti itu. Oke Mas. Oke ya, mungkin untuk proses konseling pada siang hari ini mungkin saya rasa cukup ya Mas. Kurang lebih saya sudah mengetahui permasalahan dari Mas Brilian, sudah memberikan masukan ke Mas Brilian. Mungkin di proses konseling berikutnya Mas Brilian bisa nggak berubah sih, mungkin bisa menjadi lebih baik dari sekarang atas masukan saya seperti itu Mas. Makasih ya Mas ya. Udah Oke dibantu. ya, mungkin kurang lebih itu saya memohon maaf bila ada salah tutur kata. Saya tutup proses konseling pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.